Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya dosa-dosa itu akan diampuni dengan cara bertauhid. Kami telah menyebutkan banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil pada orang-orang yang melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya. Di antaranya mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan pengampunan manakala nanti mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kemudian Allah juga mengharamkan untuk masuk neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu bab dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi pada bab Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka mereka akan mendapatkan pahala berupa masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man yaqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati dan dia tidak melakukan kesyirikan atau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menemui Allah atau mati dalam keadaan musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang menjalankan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada dia berupa surga. Dan orang-orang yang mengerjakan kesyirikan dan mati dalam keadaan mengerjakan kesyirikan, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Uridat alayya al-umam," telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat. "Fara'aitun nabiyya wa ma'u rah." Lalu kemudian aku melihat seorang nabi yang bersamanya hanya sekelompok orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan aku juga melihat seorang nabi yang bersamanya hanya satu atau dua orang saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku juga melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut satupun. Idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati. Lalu kemudian tiba-tiba aku diperlihatkan sekelompok orang yang hitam dan jumlahnya banyak, dan aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li, maka kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan juga kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun 'azimun. Lalu kemudian aku melihat ke tempat yang lain, dan di sana juga ada orang lain dalam jumlah besar, sekelompok orang dalam jumlah besar. Faqila li, maka dikatakan kepada aku, hadhihi ummatuka wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Ini adalah umatmu, dan di antara umatmu tersebut ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tidak diazab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fahadan nas fi ulaika. Setelah berbicara yang seperti ini, Rasulullah SAW kemudian bangkit dari tempatnya dan masuk ke dalam rumahnya, sehingga kemudian para sahabat banyak yang saling bertanya-tanya, siapakah orang-orang yang 70.000 tadi yang masuk ke dalam surga tidak dihisab, atau masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tidak diazab. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, la'allahum
alladzi sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara mereka itu adalah orang-orang yang telah menyertai Nabi bersama beliau selama hidupnya. Kemudian ada yang mengatakan la'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang yang telah dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi dari rumahnya dan masuk ke dalam mereka, mendatangi mereka, lalu mengatakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Siapakah mereka? Rasulullah SAW mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab tadi yang 70.000 orang jumlahnya, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dan mereka tidak pernah berbuat tatayyur atau menyandarkan sesuatu kepada yang bukan, menyandarkan sesuatu yang sifatnya sial kepada sesuatu yang bukan dari sebabnya, dan juga mereka bertawakal kepada Rabbnya. Faqala Uqashah ibnu Mihsan, Udullah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Uqashah, berdirilah Uqashah lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, doakan saya untuk bisa menjadi salah satu di antara mereka. Faqal anta minhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau salah satu di antara mereka. Tsumma qala rajulun akhar, faqal udullah ayyaj'alani minhum. Maka berdiri orang yang lain, salah seorang sahabat yang lain lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya juga, tolong saya didoakan untuk bisa jadi salah satu di antara mereka. Faqal sabaqaka biha Uqashah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Uqashah sudah mendahului kamu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah yang panjang ini bisa kita ambil beberapa hikmah dan pelajaran. Di antaranya bahwasanya diperlihatkan kepada Rasulullah SAW umat-umat terdahulu. Di antara mereka ada yang memiliki sekelompok orang pengikut. Di antara mereka ada yang hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut. Bahkan di antara mereka ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Dan setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama para nabinya. Dan Rasulullah SAW memiliki pengikut yang sangat banyak. Kemudian pelajaran yang lain, sedikitnya orang-orang yang mengikuti ajakan Nabi. Di mana di antara nabi-nabi itu ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan yang paling utama yang sesuai dengan bab yang kita baca, bahwasanya orang-orang yang menjalankan tauhid dengan sebenar-benarnya, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat syirik, di mana mereka tidak pernah menggantungkan sesuatu yang sifatnya sial kepada yang bukan selainnya, yang mungkin nanti akan dapat kita jelaskan pada babnya, yaitu tatayyur, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan masuk surga tanpa hisab. Ini yang dapat kami sampaikan pada pembahasan bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.